Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Luar Yahya biasa, Muhammad. luar biasa. Suhu Heri telah hadir kembali di layar kaca kita semuanya, saudara. Kali ini ada banyak hal menarik di Jawa Barat, khususnya adalah pilkada, ya. Calon gubernur dan wakil gubernur. Ada hal yang menarik yang dibahas itu, yang pertama adalah nanti akan kita bahas siapa saja calon yang fixnya. Yang kedua itu terkait dengan kekurangan dan kelebihan di antara calon itu, ya, akan kita gambarkan semua dalam sebuah ranah diskusi itu. Yang jelas di antara para calon semua mempunyai, kelebihan dan kekurangan. Maka itu nanti kita akan diskusikan. Yang selanjutnya, juga hal menarik bahwa kalau kita berbicara diskusi politik yang berasal dari pengamat politik itu sudah menjadi hal biasa. Tetapi kali ini Betul. kita berdiskusi tentang politik, yaitu berawal dari kita backgroundnya adalah seorang petani. Bang Heri petani, saya juga Betul. keluarga petani. Bagaimana dalam memandang, menganalisa sebuah politik praktis? Ya, khususnya malam hari ini adalah tentang Pilgub Jabar. Pertama, Ya, Pak Haji. heh, calon ada berapa sih, Bang, gubernur ini? Kalau tidak salah ya, untuk saat ini untuk calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat ini ada 3 pasangan calon, Bang. Begitu. Tiga Ada tiga pasangan. pasangan calon. Betul Siapa saja, sekali. Bang, tiga pasangan itu? Yang pertama mungkin Deddy Mulyadi ya, Siap. yang dalam hal ini diusung oleh Partai Gerindra. Selanjutnya juga wakilnya Pak Erwan, Oh, yang Pak Irwan di sini diusung oleh Partai Golkar. Dan selanjutnya itu ada Ono Surono, yang dimana Ono Surono ini sebagai ketua DPD ya, PDI Perjuangan Jawa Barat. oh, siap. Nah, selanjutnya wakilnya, kalau tidak salah, saya juga ini untuk wakilnya kurang begitu mengenal nih ya, tetapi perlu kita ketahui semua bahwa Pak Ono Surono di sini juga didampingi oleh Aep Adang Ruhyat. Dan setahu saya Aep Adang Ruhyat di sini adalah sebagai anggota DPR RI dari fraksi PKB ya. Nah, selanjutnya yaitu ada dari partai PKS, Presiden PKS beliau nih ya. Jadi Ahmad Saiku. Ahmad Saiku. Dan Ilham Habibie, yang mana kita ketahui bahwa Ilham Habibie ini adalah anak dari mantan wakil presiden Profesor Dr. B.J. Habibie. Oh, itu anak ya, Ilham Habibie ya, Kang ya. Ya, dan tadi sedikit saya belum cerita juga nih, kalau Pak Erwan di sini mungkin banyak yang sudah mengenal Pak Deddy ya, bahwa Pak Deddy ini adalah mantan bupati 2 kali dari Purwakarta. Selanjutnya beliau juga menjadi anggota DPR RI, dan kemarin juga beliau terpilih juga menjadi anggota DPR RI dengan perolehan suara terbanyak kalau tidak salah dari Partai Gerindra. Sementara Pak Erwan di sini yang akan mendampingi Pak Deddy yang diusung oleh Partai Golkar itu bukan mantan ya. Dia itu setahu saya, yang saya tahu, sebagai wakil bupati Sumedang. Ya. Kalau tidak salah pendamping Doni Ahmad Munir yang diusung oleh partai P3 saat itu. Oh, P3. Dan perlu diketahui juga bahwa Pak Erwan di sini adalah anaknya dari bisa dikatakan bosnya Persib nih. Bapak Haji Umuh Mukhtar. Oh, begitu. Ya, itu viral itu ya di Jawa Barat itu. Betul, jadi dari Jawa Barat ya, mungkin dalam hal ini banyak mengenal juga Pak Erwan, karena Pak Erwan di sini selain daripada wakil Bupati Sumedang ya, juga dia sebagai anaknya dari bos Persib Bandung, seperti itu. Baik, berarti calon fix 3
dan itu biografi dari masing-masing calon ya Bang ya. Nah, Betul. sebelum saya akan pertanyakan terkait dengan kekurangan-kekurangan dari setiap calon itu, kenapa saya bahas juga terkait kekurangan-kekurangan itu, adalah supaya kita warga Jawa Barat itu lebih kemudian fair gitu dalam melihat bahwa bukan hanya misalkan kita taklid, mengikuti taklid buta, misalkan karena Ya. dia adalah iya, maka saya harus pilih dia, lalu kemudian menjustifikasi yang lain. Ini yang kemudian kita akan, tidak sesuai dengan, pemikiran kita bahwa kita kan memilih seseorang itu, sesuatu itu kan karena suatu kebaikan, sesuatu yang memang dianggap baik. Tidak kemudian mengeneralisir bahwa sesuatu yang, negatif padahal kemudian kita pilih juga gitu kan. Nah, sebelum kita menjelaskan, saya pribadi menjelaskan tentang kekurangan dari setiap calon itu, kira-kira menurut pendapat Bang Heri, mana yang lebih dominan kira-kira dari sisi elektabilitasnya di antara 3 calon itu? Begini Bang ya, sebelum saya berbicara ke sana, tadi sudah disebutkan sama Abang Yahya sendiri, Ya, bahwa untuk saat ini, menurut pendapat saya ya, bahwa konspirasi politik di Jawa Barat ini sangat menarik sekarang. Kenapa menariknya? Karena banyak semua yang berpikir dengan adanya Kim di sini, koalisi Kim di sini ya, setelah selesainya Pilpres, banyak yang mengira bahwa koalisi dari Kim di sini, koalisi Indonesia Maju ini akan digunakan di dalam politik pilkada Jawa Barat begitu. Akan tetapi justru setelah keluarannya keputusan dari Mahkamah Konstitusi, terutama kalau tidak salah tentang nomor 60 ya, yang lebih ditekankan tentang nomor 60, yaitu pemetaannya itu sangat berbeda sekali ya, seperti itu. Nah, sementara tadi Bang Yahya menanyakan kepada saya tentang elektabilitas. Kalau berbicara terkait elektabilitas, kalau menurut pendapat saya, justru dalam hal ini Pak Deddy Mulyadi nih, ya bisa tadi dikatakan profilnya bahwa beliau mantan Bupati Purwakarta 2 kali dan anggota DPR RI terpilih juga, ya, yang ya pada periode yang sekarang. Beliau memang kalau dari sisi elektabilitas, menurut cara pengamatan saya, beliau bisa dikatakan cukup bagus lah. Bisa dikatakan mungkin dalam hal ini lebih dikenal oleh masyarakat Jawa Barat, seperti itu. ya. Nah, kenapa alasannya? Karena dalam hal ini yang perlu kita ketahui justru bagaimana dalam memenangkan pemilu kada di Jawa Barat wabil khusus, karena masyarakat Jawa Barat ini Bang kan lebih suka masyarakat yang sering turun ke masyarakat kan, seperti itu. Mereka bisa berdialog dengan masyarakat, menyampaikan program-programnya dengan masyarakat. Nah, Ya. kalau saya, kenapa saya mengatakan demikian? Karena kalau dibandingkan dengan calon-calon yang lain, Mas, gitu kan, mengenai pendekatan yang dilakukan dengan turun ke masyarakatnya, jadi saya melihat nih, Pak Deddy juga dalam hal ini saya melihat beliau juga bisa dikatakan sebagai konten kreator juga ya. Ya. Banyak sekali channel-channel YouTube-nya yang memang beliau membantu masyarakat, turun ke masyarakat, sehingga dari sisi elektabilitas, menurut cara pandang saya, beliau sudah start lebih dulu begitu Pak, dalam urusan kerja politiknya, kira-kira seperti itu Pak. Ya. Berarti apakah yang dimaksud Abang ingin mengatakan bahwa Pak Deddy itu lebih dominan dari 2 calon yang lain, Surono dengan Ahmad Syaiqo? Bisa dikatakan seperti itu. Kalau menurut pengamatan saya memang seperti itu. Tadi saya katakan pada dasarnya melihat kultur masyarakat Jawa Barat, sekali lagi masyarakat Jawa Barat lebih senang kepada calon pemimpinnya yang memang dekat dengan masyarakat, terjun langsung ke lapangan, mengetahui apa yang dirasakan oleh masyarakat. Dan saya rasa itu sudah dilakukan gitulah oleh Pak Deddy ya. Pada saat sebelum dia dinobatkan sebagai calon gubernur di Jawa Barat ini, begitu. Ya. Tapi bukankah Ahmad Syaiqo juga pernah menyalonkan diri sebagai gubernur walaupun kalah dengan RK saat itu, Bang? Sehingga artinya
ex calon itu kan masih banyak suara yang diraih saat itu barangkali. Nanti itu sebetulnya akan kita bahas, Bang. Tadi kan saya bilang bahwa strategi di dalam memenangkan pilkada di Jawa Barat ini tentunya tadi disampaikan bagaimana elektabilitas calon yang diusung oleh partainya itu sendiri, ya kan, seperti itu. Dalam menjual program-programnya kepada masyarakat, siapa yang lebih bisa dalam menjual program kepada masyarakat. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Abang tadi mengenai Ahmad Syaiqo yang memang pernah ikut kontestasi juga di Pilkada Jawa Barat, yang saat itu setahu saya suaranya juga sangat signifikan, bisa dikatakan tidak jauh berbeda dari Ridwan Kamil. Nah, ini yang saya bahas, kelebihan hal ini sebenarnya menurut pendapat saya ini bukan dari elektabilitas Ahmad Syaiqo-nya sendiri, Bang. Akan tetapi saat itu saya melihat bahwa Ahmad Syaiqo di sini merupakan presiden PKS saat ini ya, yang memang secara elektabilitas kurang begitu ya kalau dibandingkan dengan Deddy Mulyadi, saya rasa masyarakat akan lebih kenal Deddy Mulyadi ini. Tetapi ada satu kelebihan, yaitu partai PKS, Bang. Partai PKS di sini saya lihat apa namanya, kekompakannya nih ya. Kekompakannya itu sangat luar biasa, Bang. Intinya terukur begitu. Militan ya. Soliditasnya itu sangat terukur. Sehingga saya melihat justru pasangan apa namanya, pasangan Ahmad Syaiqo di sini dengan Ilham Habibie yang akan menjadi lawan yang menurut saya akan menjadi lawan yang kompeten nih untuk Pak Deddy Mulyadi dan Pak Erwan ya kalau tidak salah. Iya. Oke, baik. Berarti secara pribadi Abang mengamati bahwa setidaknya sampai hari ini bahwa Deddy Mulyadi dari sisi elektabilitas lebih mengungguli dengan pertimbangan yang tadi disebutkan. Padahal misalkan satu sisi Ahmad Syaiqo juga memungkinkan, misalkan karena dia sebagai presiden PKS dan lain sebagainya, juga mempunyai histori pernah nyalon sebagai gubernur Jawa Barat, walaupun suaranya memang sedikit berimbang ya, hampir berimbang. Ya, betul. Nah, betul seperti itu. Selanjutnya, Bang, bagaimana dengan Ono Rusyono ini, Bang? Apakah kuat juga? Ya, dalam hal ini kita mengetahui juga ya bahwa Ono Surono sekalian daripada Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, dia juga sama pada dasarnya sebagai anggota DPR RI juga dari fraksi PDI Perjuangan, kan seperti itu. Ono Surono ya banyak juga dikenal oleh masyarakat, dan tetapi kalau menurut cara pandang saya yaitu tadi, kalau dari sisi elektabilitas saya melihat dari tiga pasangan calon ini, kalau dari sisi elektabilitas ya gitu kan ya, itu justru dalam hal ini kelihatannya memang dimenangkan oleh Pak Deddy Mulyadi kalau dari sisi elektabilitas seperti itu. Akan tetapi nanti akan ada juga hal yang akan dapat mempengaruhi, tentunya dari kelebihan-kelebihan yang tadi sudah saya sebutkan, salah satunya dari partai PKS sendiri yang sangat begitu solid, yang sangat begitu kompak, sehingga ini kita terlihat pada saat Ahmad Syaiqo mengikuti kontestasi politik di pilkada sebelumnya, yang dimana tadi dikatakan bahwa suaranya ini juga bisa dikatakan tidak terlalu jauh berbeda dengan Ridwan Kamil saat itu. Nah, saya melihat di sini bukan berarti elektabilitas Ahmad Syaiqo-nya yang memang begitu hebat gitu kan. Tetapi justru saya melihat adalah soliditas yang dimiliki oleh partai PKS yang memang tidak diragukan. Begitu, Pak. Yang sangat begitu solid seperti itu. Nah, selanjutnya dalam hal ini kita ketahui juga Ono Surono ya, yang tadi sudah saya sebutkan bahwa beliau juga sebagai anggota DPR RI dengan kekuatan basis PDI Perjuangan, dan juga bagaimana nanti cara Ono Surono-nya itu atau setiap calon itu sendiri yang akan menyampaikan program-programnya langsung kepada masyarakat ya,
Karena sekali lagi kultur masyarakat Jawa Barat, saya rasa semua masyarakat juga ya pasti menginginkan seorang pemimpinnya ini yang betul-betul dekat dengan masyarakat, mau terjun ke lapangan gitu kan ya. Dan bagaimana juga nanti kemampuan secara personal daripada calon yang diusungnya itu sendiri untuk menjual program-program yang dia buat dan bisa disampaikan, akhirnya bisa diterima kepada masyarakat begitu. Jadi pada dasarnya kan nanti akan ini adalah salah satu kontestasi adu gagasan juga kepada masyarakat. Tetapi bagaimana calon ini sendiri mengemas gagasan atau konsep yang diharapkan, konsep dan gagasannya ini dapat merubah Jawa Barat untuk menjadi yang lebih baik, kan seperti itu, Bang? Baik, kira-kira seperti itu. Saya kira ada hal yang harus saya sampaikan begini, bahwa karakter pemilih kita yang memang belum dikabul oleh para elit politik atau calon-calon baik bupati, gubernur maupun presiden. Keinginan kita itu bahwa di antara calon itu tidak hanya janji-janji politik saja. Seringkali kita mendengar ya bahwa calon-calon itu janji-janji politik saja, kemudian setelah mereka itu jadi lantas mengabaikan begitu saja. Nah, ini permasalahan. Walaupun memang ini mengalir seperti air, tetapi setidaknya pemilih hari ini itu adalah bukan karena uang semata, tetapi memang karena ingin pembuktian bahwa calon itu janjinya sekarang masih calon, besok jadi adalah misalkan mengimplementasikan janjinya, ya kan? Sebuah contoh Bang, saya pribadi kita di Pantura lama ya, baik itu Subang, Bupati Subang, baik itu Gubernur Jawa Barat, di antara mereka itu kita belum pernah merasakan bahwa contoh infrastruktur aspal saja kok baru sekarang diaspal. Dulu Bang, jalanan itu jelek semuanya di Pantura itu, yang arah ke pantai-pantai itu semuanya jelek. Tetapi baru hari ini, baru tahun ini yang karena di-image-kan adalah malu karena ada Patimban dan sebagainya itu kan. Patimban ditunjuk langsung oleh presiden. Artinya presiden berarti ada buktinya di Patimban, di Subang ini. Nah, yang lain itu kemudian dianggap oleh sebagian masyarakat Pantura itu ya, Pantura itu berarti kan dari ujung, Bekasi, Cikarang, ke Karawang, Indramayu, Cirebon ya, itu Jawa Barat kan. Nah, itu masih menganggap mereka itu hanya sekedar janji-janji politik melulu gitu, tidak dalam ranah implementatifnya gitu loh, Bang. Nah, bagaimana kemudian Abang menguji itu supaya di antara atau banyak calon itu kemudian bisa mengimplementasikan janji-janjinya, bukan hanya melulu tentang janji, gitu. Jadi begini Bang, terkait persoalan itu, saya rasa setiap calon memang harus memiliki janji. Harus memiliki janji untuk bagaimana dia menyampaikan programnya dalam membangun Jawa Barat ya. Karena konteksnya saat ini kan kita sedang berbicara di Pilgub Jabar ya. Jadi bagaimana nanti seorang calon yang sudah mendaftar hari ini untuk mengikuti kontestasi politik di Pilkada Jabar itu, memang dia harus memiliki janji. Karena saya rasa bukan calon ya, kalau memang tidak memiliki janji politik. Nah, terkait janji itu dilakukan atau tidak, saya rasa orang itu belum akan bisa mampu melakukan atau mengimplementasikan sebuah janjinya, manakala dia belum dikasihkan kepercayaan oleh masyarakat untuk memimpin Jawa Barat. Nah, oleh karena itu, terkait persoalan janji di dalam dunia politik, atau mungkin sering juga kita ini janji politik gitu kan, nanti sudah lupa jadi. Ya kita berharap saja, kita nanti kan berikan nanti kepada aspirasi kita tuangkan kepada calon yang menurut kita akan mampu membawa perubahan masyarakat Jawa Barat kepada hal yang lebih baik. Nah, terkait janji itu dilakukan atau tidak, ya pada dasarnya kan dalam hal ini masyarakat juga dalam ini sebagai kontrol sosial. Apabila misalkan nanti setelah jadi dilantik dan dia menjadi gubernur, tidak salah apabila misalkan kita untuk mengingatkan kembali akan janji politiknya yang memang belum dapat terimplementasikan seperti itu. Nah, janji-janji politik yang disampaikan oleh calon yang akan ikut kontestasi ini sangat sering sekali, dan saya rasa
jejak digital itu tidak akan pernah hilang ya Bang. Betul. Karena memang janji-janji politik itu selalu disampaikan juga di berbagai macam media, baik yang dimilikinya maupun di media lain ya, misalkan termasuk berita nasional. Yaitu kita bisa ambil saja gitu. Nanti kita bisa melakukan menagih janji pada saat belum jadi dan setelah jadi. Karena siapapun yang melakukan janji politik pada saat sebelum kontestasi ini dilakukan, sebelum mereka itu dilantik, maka dia tidak akan pernah bisa melakukan atau mengimplementasikan janji politiknya itu tadi. Jadi sekali lagi perlu kita garis bawahi bahwa sebagai calon gubernur Jawa Barat memang mengharuskan janji politik. Terkait janji itu dilakukan atau tidak, ya kalau seandainya tidak dilakukan, nanti kita sebagai masyarakat juga punya hak untuk mengingatkan bagaimana beliau yang kapasitasnya sebagai gubernur Jawa Barat untuk dapat melaksanakan atau mengimplementasikan janji politik yang saat disampaikan, bisa dikatakan mungkin dalam hal ini pada saat kampanye sebelum dia jadi. Kira-kira seperti itulah Pak. Ya, artinya sekarang punya janji itu wajib, lalu kemudian setelah jadi gubernur dan wakil gubernur, kemudian apabila tidak mengimplementasikan janji itu maka kita akan tagih. Tagihnya adalah dengan cara apapun, misalkan melalui medsos, ya kan? Nah, Ya. kita akan kritik ya hal-hal yang menjadi program utama gubernur, wakil gubernur itu apa, misalkan kemudian ketika tidak terimplementasi, maka akan kita kritik melalui medsos masing-masing kita semua ya. Gitu barangkali salah satunya. Iya betul sekali Bang. Jadi mungkin dalam hal ini nanti juga sebagai gubernur terpilih ya kan di Jawa Barat, dia juga harus mau menerima kritik dan saran dari masyarakatnya. Kalau memang itu untuk kepentingan Jawa Barat kan seperti itu. Jadi apapun nanti yang akan kita tagih, pada dasarnya kan bukan untuk kepentingan secara personal Bang. Jadi yang akan kita tagih itu bagaimana dengan program-program yang sudah dijanjikan, yang program itu insya Allah harus lebih bermanfaat untuk masyarakat, kemajuan, ya intinya untuk kemajuan masyarakat Jawa Barat, seperti itu. Ya. Artinya kritik yang membangun, yang selama membuat kontribusi, memberikan kontribusi, kenapa tidak ya, seperti ya Bang ya. Selanjutnya Bang, bahwa terkait kelemahan ya, apakah ada sedikit atau banyaknya kelemahan di antara masing-masing? Karena setelah saya baca ternyata ada beberapa kelemahan di masing-masing itu. Kelemahan dalam arti begini, apakah di antara mereka ada pernah kena pidana misalkan? Apakah di antara mereka pernah punya utang tidak dibayar misalkan? Apakah di antara mereka pernah ada slack dengan sesama partai, pindah partai dan sebagainya? Apakah itu juga pernah terjadi dalam histori mereka? Lalu kemudian perhitungan dan perhitungannya bagaimana secara pribadi dari Bang Heri? Kalau menurut pendapat saya Bang, mengenai tadi yang disampaikan, yang itu lebih mengarah kepada hal ya, misalkan secara personal menurut saya, gitu kan ya. Intinya masyarakat nanti terkait itu memiliki penilaian tersendiri seperti apa. Cuman selanjutnya mengenai perpindahan partai politik, ya misalkan pindah dari partai satu ke partai yang lain, itu merupakan sesuatu hal yang biasa ya di dalam konteks politik kalau menurut saya seperti itu. Karena perlu kita garis bawahi dulu bahwa pengertian politik secara umum kan pada dasarnya sebuah usaha untuk mencapai sebuah tujuan begitu. Jadi selama memang itu tidak bertentangan gitu kan dengan aturan, ya saya rasa terkait perpindahan partai dari partai yang satu ke partai yang lain, kalau memang itu menjadi ya strategi yang dilakukan di dalam politik, menurut saya itu sah-sah saja Bang. Seperti itulah kira-kira. Ada image yang berkembang dan image ini sudah lama ya memang berkembangnya Bang ya, bahwa begini, jangan pilih misalkan calon dari PKS, ini misalkan, ini image ya, image itu berarti orang lain datangnya, yang nyampe, saya baca, saya dengar, saya lihat, kira-kira begitu. Nah, jangan pilih PKS katanya, kenapa? Nanti yang ada politisasi agama
misalkan ya, misalkan ada dulu aksi 212 yang dianggap kemudian ini adalah politisasi agama dan sebagainya. Dulu misalkan Ahok, nyalon gubernur, politisasi agama dengan SARA dan sebagainya, seperti itu. Sehingga kemudian elektoral mereka itu menjadi down dan sebagainya. Ini kan sebuah histori yang memang tidak bisa dihilangkan daripada kacamata kita, karena ini adalah jejak digital ya Bang ya. Nah, Betul, betul. image negatif itu, bagaimana ketika disandingkan bahwa Pak Ahmad Saihu ini juga dari PKS untuk Jawa Barat. Bagaimana kemudian Abang membacanya, ya kan, terkait dengan kekurangan itu? Karena image yang berkembang seperti itu, Bang. Jangan pilih PKS karena PKS itu nanti politisasi agama dan sebagainya, gitu kan. Nah, bagaimana memandangnya, menjawabnya bagaimana, gitu? Ya, tadi kan sudah saya katakan, Bang, ada beberapa faktor yang mungkin akan sangat berpengaruh besar, ya, wabil khusus kepada masyarakat dalam memilih pasangan calon wakil pemimpin yang akan duduk di Jawa Barat, kan seperti itu. Jadi terkait hal ini, tadi penilaiannya itu bukan saja dari menilai tentang siapa dan bagaimana partai yang mengusung dia, begitu Bang ya. Tetapi juga ada hal yang sifatnya secara personal, calon yang diusungnya ini itu bagaimana. Kan tadi sudah saya katakan. Jadi tidak hanya satu sisi melihat partainya saja. Karena saya memiliki salah satu contoh, Bang. Dan ini terjadi pada saat Pilpres kemarin. Dalam hal ini PDIP bisa dikatakan sebagai partai pemenang nih, yang memimpin parlemen, perolehan kursi terbanyak di parlemen, kan seperti itu. Tetapi pada saat kemarin mengusung calonnya dari PDIP, kalau tidak salah siapa namanya, aku lupa Bang. Calon presiden Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo, ya. Betul nggak kan? Betul. Saya lupa beneran Bang itu tadi namanya. Jadi Ganjar betul sekali. Nah, dia bisa dikatakan kalah begitu. Tetapi dalam hal ini kita kan melihat nih perolehan kursi baik yang ada di DPRD ya, provinsi, kabupaten, kota maupun DPR RI itu masih cukup signifikan. Betul tidak, Bang? Betul. Yang jelas masyarakat tidak terpaku kepada salah satu partai yang menjadi partai pengusungnya aja begitu. Terkadang juga melihat kepada personalnya calon yang akan menjadi pemimpin. Ya, dia artinya begini Bang, artinya itu kan menjadi kelemahan dan akan mengikis ya, mendistorsi suara dari calon gubernur tersebut ya. Karena image yang berkembang secara menyeluruh itu bahwa misalkan tadi, jangan pilih ini partai karena nanti dipolitisasi agamanya dan sebagainya. Karena kita tahu Bang, 10 tahun terakhir ada yang namanya Istimewa Ulama, Abang tahu itu ya? Kok presiden kok diistimewa ulamakan? Kok presiden kok dipolitisasi agamakan? Kira-kira gitu kan image-nya. Iya. Karena ketika berbicara presiden calonan siapa dan sebagainya itu tidak butuh yang namanya kemudian politisasi agama. Sehingga ketika calon itu adalah ada sebuah kekurangan atau keburukan dalam personalnya sehingga dikait-kaitkan dengan agama. Kan begitu, Bang. Oh, kamu sih diistimewakan, berarti istimewa kamu salah, misalkan agama nanti disalahkan. Image itu yang kemudian yang melatar belakangi salah satunya selain 212 dan beberapa kali aksi itu yang akan mengikis suara daripada calon gubernur Ahmad Saihu itu akhirnya. Nah, gitu maksud kita, Bang. Ya, saya paham sekali apa yang dimaksud oleh Bang Yaya. Jadi memang terkait persoalan itu saya rasa merupakan hal yang biasa gitu, Bang. Ya. Jadi ibaratnya kita begini, Bang. Kalau saya mengilustrasikan, kita ini kan jualan misalkan barang mahal nih. Terkadang ada orang yang bilang, loh, kok kamu jualan barang yang mahal sih? Logikanya kan barang yang mahal itu dibelinya, ya istilahnya tidak akan ada yang beli karena mahal, begitu kan ya. Tetapi pada dasarnya barang mahal itu memiliki pangsa pasar tersendiri. Jadi logikanya yang mahal kalau di mata orang yang tepat begitu. Tadi sudah saya sebutkan, memang isu terkait hal itu sangat menonjol sekali di Partai Keadilan Sejahtera ya, di PKS ya.
termasuk hal-hal yang tadi Abang katakan seperti itu. Tetapi saya melihat justru Bang, ini adalah salah satu kelebihan juga, yaitu tadi tentang soliditas yang memang dimiliki oleh Partai Keadilan Sejahtera. Begitu. Jadi intinya dibandingkan dengan partai-partai yang lain itu sangat begitu kuat, Bang. Ya, sangat begitu kuat. Jadi walaupun memang ada hal yang tadi, karena kita tidak dapat dipungkiri juga Bang, ada juga isu-isu yang lain mengenai Partai Golkar misalkan, mengenai partai yang lain, ya kan, dalam hal ini misalkan PKB atau partai-partai yang lain yang mungkin dalam hal ini mengusung salah satu calonnya untuk mengikuti kontestasi di Pilkada Jawa Barat ini. Jadi terkait hal seperti itu merupakan percikan-percikan begitu. Tetapi kenapa saya tadi katakan memang itu berpengaruh begitu. Tetapi pada dasarnya partai-partai yang lain juga itu tidak jauh berbeda. Jadi pasti plus minusnya. Dan hal-hal seperti ini dalam menuju kontestasi politik ini biasa itu digemboskan begitu Bang. Ya. Ini biasa digemboskan. Jadi saya rasa memang hal seperti ini dalam menghadapi pilkada ya, istilahnya pemilu kada, ini merupakan hal sesuatu yang biasa begitu. Tidak terlalu bagaimana. Tinggal dikembalikan lagi kepada masyarakatnya itu sendiri. Ya bagaimana, yang penting tidak terlepas mungkin siapa saja gitu kan partai yang mengusungnya, walaupun memang itu menjadi literatur juga ya, menjadi penilaian masyarakat juga. Tapi yang kita harapkan pada dasarnya dari manapun keluarnya, nanti kelak diharapkan dapat menemukan seorang pemimpin yang betul-betul dapat membawa perubahan masyarakat Jawa Barat menjadi lebih baik. Jadi pemimpin yang amanah, kira-kira seperti itu. Ya, baik, itu terkait calon Ahmad Saihu dengan Ilham Habibie. Nah, sekarang betul, tentang Pak Deddy Mulyadi juga banyak image negatif memang yang berkembang. Harus saya sampaikan kenapa, biar berimbang ya Bang ya. Tinggal kemudian masyarakat melihat secara komprehensif, silakan tuh. Sudah diflorkan loh kelebihan dan kekurangannya, tinggal pilih masing-masing, kira-kira begitu Bang. Nah, iya. dahulu ketika menjabat sebagai bupati ya Bang ya, Purwakarta, hal yang kemudian sangat dikritik oleh sebagian masyarakat secara garis besar itu adalah terkait pembuatan patung-patung. Ingat nggak Bang? Betul. Ya, Betul. patung-patung itu seakan mengindikasikan bahwa itu adalah non-muslim misalkan ya. Betul. Lah kemudian itu adalah bagian daripada cara memang yang mengkritik itu adalah untuk mengikis suara beliau saat menjabat, suara yang akan mengusung Deddy Mulyadi untuk naik tingkat selanjutnya, misalkan Pilgub dan sebagainya. Nah itu, bagaimana terkait dengan kelemahan beliau, kok malah bangunnya patung-patung sih gitu, kira-kira kok nggak ngebangun masjid aja sih, kok nggak ngebangun musola, sekolah gratis dan sebagainya, kira-kira begitu Bang. Silakan. Jadi begini Bang ya, saya juga sangat mendengar banyak dan saya juga mengikuti beritanya, dalam malahan sempat ramai juga lah ya, ada beberapa ormas OKP mungkin dalam hal ini yang berdemo juga malah waktu itu. Iya. Ada acara untuk menumbangkan patung segala kan seperti itu. Nah, hal ini dilakukan biasanya oleh para kepala daerah. Sebenarnya ini bisa dikatakan menjadi sebuah simbol. Jadi para pemimpin yang ada di daerah, dia biasanya membuat sebuah ikon tersendiri yang dimana diharapkan ikon ini dapat menjadi ciri atau menjadi simbol dia pada saat melakukan pada saat menjabat, kira-kira seperti itu. Siap. Nah, kalau secara pribadi saya melihat bahwa kita itu harus dapat membedakan ya antara agama atau dalam hal ini kepercayaan dan budaya, seperti itu. Jadi memang sebagai masyarakat Jawa Barat mungkin kita juga memang kalau istilahnya
kudu daek memulai seni dan budaya. Dan saya rasa kalau dilihat terkait persoalan patung itu sebenarnya ada merupakan sebuah karya seni. Cuman kan kalau patung-patung di Purwakarta itu ya kayak pewayangan, ya kan, kata-kata patung-patung pewayangan, ya kan. Nah, mungkin dalam hal ini saya juga tidak mengetahui secara pasti apa konsepnya seperti itu yang dilakukan oleh Pak Dedi ya, terutama misalkan gapura-gapura juga berbentuk wayang dan lain sebagainya ya. Tetapi dalam hal ini secara pribadi kita sebagai masyarakat harus bisa membedakan dulu antara kepercayaan dan budaya. Nah, terus selanjutnya tadi sudah saya sampaikan bahwa mungkin Pak Dedi menganggap ini yaitu tadi saya bilang sesuai dengan apa yang sudah sampaikan, itu ingin menjadi sebuah ikon pada saat pimpinannya. Nah, akan tetapi yang perlu kita tidak menjadi persoalan ya, memang harus memiliki ciri gitu kan. Akan tetapi mungkin dalam hal ini yang kita itu harus lebih mengutamakan misalkan infrastruktur, ya kan, hal-hal yang betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat. Lamun cek orang Sunda mah Bang, jadi lamun jalana geus lecir gitu kan ya, intinya jalana geus lecir, masyarakatnya sudah sejahtera, dalam arti ada beberapa hal yang memang program yang harus diutamakan, bagaimana caranya mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Kalau semua program itu sudah terlaksana dan sudah dapat dirasakan oleh masyarakat, tidak jadi masalah gitu loh. Kita untuk membuat ikon itu dilakukan, yaitu tadi apalagi misalkan terkait persoalan patung dan lain sebagainya. Intinya yang harus lebih dulu, yang harus diutamakan adalah menyediakan atau membangun sebuah hal yang sekiranya itu akan lebih bermanfaat untuk masyarakat Jawa Barat. Kalau ini kita berbicara konteksnya, konteks Jawa Baratnya. Kalau misalkan saat itu apa yang dilakukannya oleh Pak Dedi, mungkin saja ya, istilahnya jalan di Purwakarta anggus alus meren gitu. Jalannya memang di Purwakarta sudah bagus begitu. Mungkin perekonomiannya sudah begitu stabil. Ya apa salahnya dia menuangkan idenya sebagai pimpinan yang ada di Purwakarta untuk ya, karena setahu saya Pak Dedi di sini ingin mengangkat budayanya itu budaya Sundanya itu sangat begitu sangat begitu bagus lah. Akan tetapi terkait pewayangan yang dijadikan ikonnya, saya juga tidak tahu pasti itu kenapa begitu. Alasannya apa sih sebenarnya? Apakah mungkin mengambil karakter-karakter di dalam pewayangan saja begitu? Yang misalkan kayak Semar itu sangat bijaksana dan lain sebagainya, kan seperti itu. Oh iya, begitu Bang. Bisa jadi ya, bisa jadi jadi diambil positifnya dari situ ya. Mungkin makna daripada Semar yang dulunya misalkan suka membantu dan lain sebagainya barangkali ya. Betul seperti itu. Tapi kalau misalkan itu dilakukan sebelum melakukan program-program yang program itu lebih bermanfaat, saya rasa ini hanya persoalan timing saja gitu loh Pak. Kapan harus menggunakan, ya bagaimanapun kan membangun patung itu pasti menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah Bang, kapasitas sebagai bupati ya. Kan seperti itu. Jadi ya harus pandai-pandailah, ini mungkin salah satu pesannya ya, harus pandai-pandailah kepada siapapun nanti yang akan menjadi gubernur Jawa Barat, dengan harapan kita ini dapat menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah itu yang memang harus lebih bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat, kira-kira seperti itulah. Itu yang kedua terkait kekurangan daripada calon gubernur ya, kelebihan dan kekurangan. Terkait Pak Ono Surono ini, karena memang kita belum tahu nih sejak digitalnya, apa kekurangannya Bang? Biar berimbang nih. Gimana Bang? Untuk Pak Ono Surono ini apa kekurangannya ini? Biar berimbang, karena memang secara digital kan belum begitu pesat perasaan daripada yang dua ini ya. Iya, betul sekali. Memang secara pribadi
saya tidak kenal juga dan belum pernah bertemu nih dengan Pak Ono Surono ya, belum pernah ketemu begitu. Tetapi setidaknya saya sedikit mengetahui dari media sosial begitu tentang apa namanya, cara-cara atau kerja politiknya yang dilakukan oleh Bang Ono Surono seperti ini Bang gitu Bang. Jadi intinya saya tidak bisa terlalu banyak mengomentari terkait Bang Ono Surono di sini, dan juga mungkin tadi saya sebutkan yang menjadi wakilnya itu yaitu Kang Aep Adang Ruhyat ya, yang sama-sama sebagai anggota DPR RI juga, karena memang tidak begitu ya bisa dikatakan tidak begitu dikenal lah, bisa saja disebutkan seperti itu. Tetapi saya melihat di Pilkada Jawa Barat kali ini semuanya itu lawan ya, intinya dalam hal ini bisa dikatakan berimbanglah saja lah Bang. Kenapa saya tadi katakan berimbang, yaitu tadi kan pada dasarnya terlepas dari segala kekurangan dan kelebihannya ya, cuman kenapa saya katakan berimbang, karena memang kita ketahui saat ini memang tidak adanya incumbent gitu Bang. Betul Seperti itu. Nah cuman itu, mungkin dalam gimana siap itu terkait gambaran sebuah kekurangan atau kelebihan, di mana kekurangan kelebihan itu adalah bukan menjadi ganjalan, tetapi kemudian menjadi bahan untuk masyarakat secara keseluruhan khususnya di Jawa Barat dalam rangka memilih yang lebih spesifik dan yang lebih teliti dan sebagainya. Seperti itu ya Bang ya. Nah, yang terakhir Bang, harapan ya. Harapan kita semuanya warga masyarakat Jawa Barat khususnya, bahwa selama ini yang menjadi kritik bersama adalah bahwa untuk sesuatu yang sifatnya adalah kecil kok kita butuh media atau butuh pihak ketiga gitu Bang. Sebuah contoh kecil saja, membuat SIM itu butuh mediator, memperpanjang ini surat-surat mobil, pajak dan sebagainya juga butuh moderator, mediator, orang ketiga, di mana orang ketiga itu sangat mahal. Ya. Nah, hal demikian kan menjadi ganjalan sekali di masyarakat karena pajaknya aja sudah mahal misalkan. Kita tahu Bang, undang-undang sekarang sudah diberlakukan bahwa pajak dalam kendaraan bermotor itu ternyata mahal sekali sekarang Bang, dendanya kalau kita telat, ya enggak? Nah, ini kemudian banyak yang dimainkan Bang, tentang pajaknya aja. Misalkan, bahwa sudah dimahalkan, sudah ada mediator dimahalkan juga, KTP harus nembak dan sebagainya, ini nyata faktual ya Bang ya. Nah, hal yang demikian menjadi ganjalan seluruh masyarakat Indonesia barangkali ini. Bagaimana harapan ini kepada calon gubernur Jawa Barat bahwa ini harus dikikis habis? Bagaimana menurut Abang? Betul sekali Bang. Apa yang disampaikan oleh Abang itu sangat betul sekali. Pada saat kita bersentuhan dengan manusia, ya kan? Yang manusia di sini memang memiliki kapasitas untuk bagaimana dapat membantu kita untuk bagaimana, yaitu tadi seperti itu tadi. Nah, terkait persoalan itu, saya rasa zaman sekarang ini adalah era digital, Bang. Jadi secara pribadi, saya berharap kepada siapapun nanti gubernur Jawa Barat terpilih, mampu membawa persoalan-persoalan terkait hal ini untuk mengurangi kontak langsung dengan manusia, terutama dengan manusia-manusia yang tidak berakhlak dan tidak bermoral. Begitu kan ya? Iya. Yang ujung-ujungnya juga duit. Siap. Ya intinya untuk kalau tidak bisa sekaligus ya minimal mengurangi lah gitu. Ya syukur-syukur kalau harapan kita semuanya terkait persoalan pajak, ya karena memang ini tujuannya baik ya, masyarakat juga sadar ingin melakukan pembayaran pajak, tetapi terkadang mungkin hal yang menjadi kendala akhirnya membuat malas masyarakat membayar pajak. Itu salah satunya adalah itu, begitu Bang. Ya, sudah sudah ya betul. KTP, pajak sudah mahal, nembak KTP misalkan 800 satu KTP atau 600 lah ya.
Kan semakin mahal sudah mah dendanya semakin mahal sekarang Bang, kendaraan bermotor. Jadi semakin kemudian dibebankan sekali untuk masyarakat. Nah, kalau kita melihat dari masyarakat gesut ya Bang ya, tidak semua orang itu kaya walaupun punya mobil, hanya sedang-sedang sajalah kira-kira. Tetapi mereka itu merasa terbebani sekali dengan adanya itu. Sehingga bagaimana ini? Punya mobil satu aja berat banget kira-kira. Kalau kita bandingkan Bang, saya kebetulan kemarin, ke Mekah ya Bang ya. Saya Ya. mendengar secara langsung bahwa ternyata beli mobil itu misalkan, ini jadi agak keluar sedikit ya, Bang, membeli mobil itu sekali dan tidak ada pajak, haram katanya pajak itu. Dan hanya sekali, Bang, beli itu. Wah, sangat luar biasa kalau dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia pertama beli, harga mobil sekian, kemudian pajak pembelian penjualan juga ada, kemudian ada pajak tahunan, ada pajak 5 tahunan, sudah lagi ada denda ketika bayar pajak telat, ya kan, STNK telat atau tahunan telat semua denda, ada lagi, mediator, nggak ada TKP, nggak ada KTP harus bayar, mahal lagi tuh, coba. Bayangkan kalau kita bandingkan dengan negara maju itu kok sangat berbeda ya, Bang. Jadi begini Bang, terkait persoalan itu ya saya rasa tidak menjadi masalah ya kalau kita juga berkaca kepada negara-negara lain yang memang bisa dikatakan negara maju. Kan begitu ya Bang? Ya, Betul tidak? Nah, betul. tetapi kalau menurut pendapat saya tentang yang abang sampaikan tadi kan itu menyangkutnya dengan anggaran pendapatan belanja negara, Bang, dengan APBN ya. Karena memang tadi bicaranya konteksnya kan kita berbicaranya konteks negara Arab nih, Iya yang iya. mungkin Arab dalam hal ini juga terkenal dengan minyaknya. Oh, iya. Ya, jadi sebenarnya Harga Arab minyak. itu untuk menutupi anggaran pendapatan belanja Mhm. negaranya tidak harus menyengsarakan rakyat, kan Betul begitu. betul betul. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Arab itu sangat berlimpah luas, Mhm. sehingga tinggal bagaimana pemerintah Arab di sini mengelola yang akhirnya sumber daya alam itu memang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Ya sebenarnya kalau kita mau mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di dalam intinya kita juga akan mendengar ada bumi dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah rakyat yang mana dulu, kan begitu Bang? Ya, Ya, rakyat yang mana dulu, kan begitu ya. Ya betul. intinya kalau terkait hal ini ya saya rasa sangat sulit sekali untuk bagaimana konteksnya Jawa Barat, apalagi ya Indonesia juga untuk mengikuti negara lain, salah satunya Arab, karena memang Arab memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa sekali ya Bang ya, Ya. perlu diketahui. Tapi setidaknya kalau di zaman era digitalisasi terkait persoalan yang tadi Abang sebutkan, bahwa kita mau ke sana ke sini itu ada orang-orangnya, ada bisa dikatakan mungkin calo lah ya begitu ya, baik calo yang berseragam maupun tidak yang berseragam seperti itu kan. Betul. Nah, sebuah harapan bagi kita adalah bagaimana nanti siapapun yang menjadi pemimpin Jawa Barat ini mampu merubah terkait tatanan ini sehingga masyarakat lebih mudah untuk dapat melakukan kewajibannya terkait persoalan pembayaran pajak begitu, Bang. Siap siap. Ya, Tapi ada satu lagi nih, Bang, menurut saya kalau berbicara terkait persoalan pajak. apa? Nah, ya intinya kalau terkait persoalan ini karena saya bahas karena masih juga ada kaitannya dengan masyarakat ya, Bang, ya Ya. kan. Saya tidak berbicara masyarakat Indonesia dulu dah. Tapi walaupun memang ini menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia, Betul. tetapi yang sering banyak berinteraksi dengan saya di sini masyarakat Jawa Barat saja begitu, Bang. Misalkan ada sebuah razia yang dilakukan terkait kendaraan bermotor nih, Bang, begitu. Terkadang ya intinya kan kalau terkait persoalan pajak kan sudah ada sanksinya jelas, Bang. Kalau sanksi keterlambatan pembayaran pajak kan otomatis didenda pembayarannya. Betul tidak, Bang? Betul. Jadi kalau terkait persoalan pajak itu punya sanksi tersendiri begitu. Nah, Seperti itu kan, Bang ya. Dan betul. saya rasa ini juga ini juga menjadi atensi juga mungkin wabil khusus kepada Dirlantas Mabes Polri ini. Ya, Ya, untuk betul juga sekali kepada itu. CQ juga kepada Bapak Kapolri gitu kan ya. Harusnya Dan Dirlantas Polda dengan Jabar
Harusnya gimana Bang? Monggo. Harusnya denda itu ketika misalnya ada razia itu kan tugasnya bukan pihak kepolisian juga, tapi Dispenda. Dispenda Betul. yang akan menerima denda itu. Misalkan kita telat bayar, Bang, itu udah Ya, Dispenda yang akan menerima itu, tetapi kemudian fakta kita bayar di lapangan, kan begitu, Bang. betul. Maka ini ya tadi benar dikatakan bahwa ini tugas lah ya, tugas dari, Mabes barangkali untuk mengikis itu semuanya agar Iya, kemudian terjadi, kenyamanan, sebuah perlindungan, pengayoman, dan lain sebagainya. Nah, ini juga barangkali harapan, kita untuk gubernur bahwa bisa menginstruksikan, penegak hukum yang demikian ya, penegak hukum karena memang kita tahu dalam sebuah tatanan negara ada, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. betul. Semoga ketiganya itu memang berjalan beriringan dan berkesinambungan. Yang jelas adalah demi kepentingan dan tujuan yang bersama, yaitu kemajuan suatu daerah, atau negara atau bangsa. Kira-kira begitu, Bang. Iya, tapi saya senang sekali nih Bang Yaya, kalau sudah menyampaikan dengan sangat luar biasa gitu kan, menyampaikan terkait hal ini. Siapa tahu nanti kayaknya nih kalau Subang Pantura dimekarkan kayaknya mau mencalonkan menjadi Bupati Indramayu nih. Bupati apa? Subang Pantura ini Utara kan. Subang Utara. Iya, menjadi Bupati Subang Utara nih. Aminkan aja ya. Amin amin amin. Menjadi ini aja, Bang, juru bicaranya dulu. Juru bicaranya aja dulu lah. Oke lah Pak Haji, ini sangat luar biasa sekali ya. Baik, terima kasih sangat ini Bang Heri, mohon maaf ini waktunya mengganggu, sudah hampir 1 jam kita berbicara, Iya, mudah-mudahan ada hikmah dari diskusi yang telah kita bicarakan selama 51 menit ini. amin, amin, amin. Sama-sama Pak Haji, amin, amin. Terima kasih Terima Pak kasih Haji. sangat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.